Halo semuanya, selamat datang. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, kali ini dengan inspirasi dari ajaran Fahrudin Faiz, kita akan coba gali makna yang lebih dalam, biar kita bisa mempersiapkan puasa terbaik versi kita sendiri. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Di awal-awal tuh semangatnya 45 banget, mau belajar hal baru, mau rajin olahraga, atau mau lebih khusyuk ibadahnya. Tapi entah kenapa, pas di tengah jalan, rasanya kok berat banget ya buat konsisten. Kenapa sih begitu? Nah, ini tuh perjuangan kita semua. Dan dari sinilah kita akan memulai pembahasan kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya. Ada satu konsep yang jadi kunci dari semua hal baik yang mau kita lakukan, yaitu konsistensi. Atau dalam tradisi Islam, kita kenal istilahnya istiqomah. Nah, ini dia kutipan yang dalam banget dari para sufi. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Karomah itu kan semacam keajaiban atau kejadian yang luar biasa gitu. Jadi pesannya di sini tuh jelas banget. Perubahan sejati dalam diri kita itu bukan datang dari hal-hal heboh yang jarang terjadi, tapi justru dari amalan-amalan kecil yang kita lakukan dengan ajak, stabil, dan terus-menerus setiap hari. Jadi, intinya apa dong? Untuk hal-hal yang udah jelas-jelas baik, kayak belajar atau ibadah, kita nggak usah lagi deh nunggu-nunggu motivasi datang atau nyari-nyari rahasia. Kuncinya cuma satu, berkomitmen sama prosesnya, sama perjuangannya. Ini bukan soal jangan malas, tapi lebih ke membangun kekuatan untuk terus jalan, walau sedikit demi sedikit. Itulah inti dari istiqomah. Oke, tadi kan kita udah pegang gimana caranya lewat konsistensi. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam apanya. Kita akan coba pahami praktek puasa yang ternyata udah ada dari zaman dulu banget dan sifatnya universal. Ayat ini benar-benar ngegasin kalau puasa itu bukan sesuatu yang baru dan khusus untuk Islam saja. Puasa ini semacam teknologi spiritual yang umurnya udah tua banget, dipraktekkan di berbagai tradisi untuk satu tujuan, pengembangan diri. Dan lihat deh, betapa universalnya praktek puasa ini. Kita bisa lihat jejaknya di berbagai tradisi sepanjang sejarah. Bahkan alam semesta pun ngajarin kita soal ini. Coba deh kita lihat proses metamorfosis kupu-kupu. Dia kan puasa dulu di dalam kepompong, menahan diri untuk akhirnya bisa terlahir kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah dan sempurna. Ini pola universal tentang transformasi lewat pengendalian diri. Nah, ini dia esensinya. Puasa itu pada dasarnya adalah sebuah gym spiritual. Yang dilatih apa? Yang dilatih adalah imsak, kemampuan untuk menahan diri. Dan keahlian ini penting banget, bukan cuma pas puasa aja, tapi untuk sukses di semua bidang kehidupan, mulai dari ngelola emosi sampai ngejar cita-cita jangka panjang. Nah, pertanyaan ini pasti sering banget muncul. Banyak yang khawatir kalau lapar dan haus pas puasa, apa kita nggak jadi lemes, nggak bisa kerja, nggak bisa kreatif? Jawabannya ternyata bukan ada di puasanya, tapi di pola pikir kita. Buat orang yang mentalnya emang udah produktif, puasa itu justru jadi kesempatan emas. Kenapa? Karena banyak distraksi yang berkurang. Tapi buat orang yang dasarnya emang kurang semangat, ya puasa bisa jadi kambing hitam, jadi alasan tambahan untuk bermalas-malasan. Oke, setelah kita paham soal pentingnya mindset, sekarang kita masuk ke bagian persiapan. Ini krusial banget, karena untuk bisa menerima semua manfaat Ramadan, kita harus siapin dulu wadah di dalam batin kita. Ada sebuah metafora yang indah banget buat ngejelasin ini. Ada sebuah kearifan lokal yang maknanya dalam banget, yaitu tradisi padusan. Ini bukan sekedar mandi biasa loh ya, tapi ini adalah simbol yang ngingetin kita semua untuk bersih-bersih. Bukan cuma bersih fisik, tapi yang lebih penting, bersih jiwa. Dan slide ini benar-benar menggambarkan idenya dengan sempurna. Jiwa kita itu seperti sebuah wadah. Kalau wadah itu masih kotor, masih penuh sama sifat negatif kayak dengki atau sombong, maka kemurnian Ramadan yang dituangkan ke dalamnya nggak akan bisa mengubah kita. Ibaratnya, susu paling murni sekalipun, kalau dituang ke gelas yang beracun, ya akhirnya jadi susu beracun juga kan? Nah, setelah kita paham soal konsistensi, makna puasa, dan pentingnya persiapan batin, pertanyaan berikutnya adalah, terus gimana? Gimana caranya kita mengubah semua pemahaman ini jadi aksi yang nyata, supaya puasa tahun ini jadi yang paling bermakna buat kita? Ini adalah sebuah ajakan buat kita semua. Yuk, kita bergerak lebih dari sekedar kebiasaan. Kita niatkan secara sadar untuk membuat sebuah resolusi, sebuah janji, untuk bertumbuh secara spiritual di bulan Ramadan yang akan datang ini. Biar nggak bingung, Fahrudin Faiz menawarkan sebuah kerangka resolusi yang sangat powerful, yang isinya ada 3 bagian. Anggap aja ini kompas kita selama bulan puasa nanti. Yuk kita bedah satu persatu.
Pertama, imsak. Kita perbarui niat kita untuk benar-benar melatih kemampuan menahan diri. Bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi juga nahan lisan dan perbuatan yang sia-sia. Kedua, tiriak. Kita jadikan puasa ini sebagai penawar atau antidot untuk penyakit-penyakit batin kita, seperti iri, dengki, dan sombong. Dan yang paling penting, yang ketiga, ikhlas. Kita luruskan lagi niat kita bersihkan dari segala macam pamrih duniawi, dan kita lakukan semua ini semata-mata karena Tuhan. Dan sebagai penutup, pertanyaan ini saya kembalikan kepada Anda semua. Setelah kita memahami semua ini, resolusi apa yang akan kamu buat? Akan seperti apa versi terbaik dari puasamu di tahun ini? Yuk, kita sama-sama renungkan.